Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini, menghadiri undangan walimatul urus, yang kita tahu di antara hak-hak saudara kita, idza da'aka fa'ajibhu, kalau engkau diundang maka datangilah undangan saudara. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, yang berbahagia saudara kita Himawan Febri Susanto, Masya Allah, barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Betapa indahnya pernikahan itu, betapa indahnya takdir Allah Azza wa Jal mendekatkan yang jauh, memudahkan yang sulit. Dan hari ini kita menghadiri undangan sebagai bentuk pengumuman atas kebahagiaan yang dirasakan oleh saudara kita Himawan bersama keluarganya dan saudari kita Intan Hanna Marisa. Tapi jamaah, betapa buruknya perceraian. Dua insan yang berbagi cinta dan kasih, tatkala mereka harus berpisah, pedih rasanya. Tidak ada undangan yang disebarkan. Bahkan seringkali kita melihat cinta dan kasih sayang yang berubah menjadi kebencian dan permusuhan. Kenapa? Karena banyak yang memulai rumah tangga tidak dengan ridha Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka yang memulai hubungan mereka dengan yang halal, lalu disahkan dengan pernikahan, dengan izin Allah, rahmat dan keridhaan Allah akan turun. Maka nasihat ana buat Himawan yang sebenarnya akad nikah sudah dilangsungkan bulan lalu atau 2 bulan yang lalu, Masya Allah. Sebulan yang lalu. Ketahuilah bahwa akad nikah itu Allah menamakannya mitsaqan ghalidh, sebuah perjanjian yang berat sekali. Bukan main-main, bukan sesuatu yang remeh. Di dalam Al-Quranul Karim Allah 3 kali menyebutkan mitsaqan ghalidh, perjanjian yang diambil kepada nabi-nabi, perjanjian yang diambil kepada Bani Israel, dan perjanjian yang diambil wanita dari para laki-laki, dari para suami. Maka nasihat ana buat Himawan, semoga engkau dapat menjaga janjimu. Ana yakin orang tua Intan menikahkan Intan bukan karena sudah bosan membesarkan Intan, bukan karena capek membesarkan putrinya, bukan karena lelah dengan Intan, tapi karena cinta, di mana disyariatkan untuk menikahkan putri-putri dan mengantarkannya kepada lelaki-lelaki yang soleh. Sebulan kau menikah, engkau akan melihat kekurangan-kekurangan Intan, karena engkau bukan menikahi bidadari.
Engkau menikahi seorang wanita yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Yang kata Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini buat para suami yang sudah lama nikah, yang sudah lama bahkan sudah menjadi bapak. Ingat dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun. Gimana kalau kita benci sama istri kita? Gimana kalau kita melihat ada kekurangan-kekurangan dia, ada sikap-sikap dan karakter dia yang kita tidak sukai? Ceraikan dia, pulangkan dia kepada orang tuanya? Lah. Allah mengatakan, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sabar. Engkau jangan sok suci, jangan sok sempurna. Sabar. Boleh jadi yang engkau benci, di balik itu ada banyak kebaikan. Maka seorang laki-laki diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan pasangannya, bukan kepada kekurangannya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat kepada kekurangan, kita nggak akan kumpul di tempat ini. Kita nggak akan pernah punya kawan dalam hidup. Tapi karena kita melihat kepada sisi positif kawan kita, maka kita bisa terus bersama. Bagaimana dengan pasangan hidup kita? La yafraq mu'minun mu'min. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan sampai seorang lelaki yang beriman membenci, memusuhi istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku istri yang tidak dia sukai, radiya minha akhar, dia ridha dengan perilaku yang lainnya. Ana yakin Himawan sudah melihat hal itu, dan dia wajib mempraktekkan apa yang disabdakan Nabi SAW. Dan ingat, orang yang terbaik, kita ini kadang-kala merasa baik. Apa standar kita itu baik? Kata Rasul SAW, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, yang paling baik sama istri-istri. Bukan baik kepada anak buahnya, bukan baik kepada atasannya, bukan baik kepada kawannya, tapi baik sama istri. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluarga. Dulu waktu ana mau kuliah, kita disuruh minta SKKB, surat keterangan kelakuan baik. Mintanya kemana? Ke polisi. Sekarang ganti SKCK. Apa sih yang diketahui oleh polisi tentang orang ini sehingga pantas mengeluarkan surat keterangan kelakuan baik? Seharusnya surat keterangan kelakuan baik itu ada tanda tangan istri. Banyak di antara kita yang baik sama kawannya, keluar rumah, Masya Allah, 2 jempol diberikan sama kawan-kawan. Tapi kalau kita tanya kepada istrinya, ternyata laki-laki ini hanya pecundang sebenarnya, hanya pemain lakon yang pura-pura baik. Maka ingat, standar lelaki yang baik, tanya sama istrinya, tanya sama bininya. Kalau bininya mengatakan baik, insya Allah baik. Tapi kalau orang lain yang mengatakan baik, belum tentu dia baik. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi SAW, dan aku orang yang terbaik kepada keluargaku. Di sini ada pesan dari Rasulullah SAW. Kalau mau belajar rumah tangga itu, belajar sama Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan kita menikah tanpa pernah kuliah pernikahan. Dan kalau kita melihat perguruan-perguruan tinggi, S1, S2, S3, sepertinya di situ tidak ada pelajaran yang sangat urgen untuk manusia. Pelajaran apa? Pelajaran tentang menjadi seorang suami atau pelajaran tentang menjadi seorang istri. Yang ada belajar jadi dokter,
Belajar jadi insinyur, jadi mekanik, jadi macem-macem. Jadi suami nggak ada. Sampai lulus kuliah, itu dia nggak pernah tahu bagaimana menjadi suami yang baik. Nggak pernah belajar memang dia. Tidak ada mata pelajaran di kuliah tentang bagaimana menjadi suami, nggak ada. Mau sampai S3 nggak dapat tuh pelajaran. Kalau dia seorang wanita juga dia tidak akan mendapatkan pelajaran bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang ibu, nggak ada. Terus bagaimana kita menjadi suami yang baik? Belajar. Dan kita malas belajar. Coba lihat rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah nikah tahunan, tolong belajar lagi. Bagaimana rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana tatkala beliau marah? Bagaimana tatkala beliau tidak suka dengan istri? Kita tahu Nabi Alaihi Salatu Wasallam itu pernah memboikot istrinya 1 bulan penuh. Subhanallah, itu dilakukan? Iya. 9 istrinya tidak digauli. Beliau tinggal di sebuah gubuk yang berada di kebun selama 1 bulan, sampai tersebar berita di kota Madinah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menceraikan istri-istri. Padahal tidak. Beliau sedang memberikan pelajaran kepada istri-istri. Ternyata istri-istrinya minta tambahan nafkah, ingin sedikit kenikmatan dunia ini. Lalu turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Nanti dilihat tuh. Kalau pulang buka nih Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau ambisi kalian kehidupan dunia, kemewahan dunia, kelezatan dunia, kalian kemari. Aku kasih uang, aku kasih pesangon buat kalian. Setelah itu selamat tinggal. Tidak mungkin kita bisa berjalan bersama lagi. Aku akan ceraikan kalian dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi kalau keinginan kalian adalah Allah, Rasulnya, kenikmatan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi yang berbuat baik di antara kalian ajron azima, pahala yang besar. Himawan, ketahuilah bahwa tugas terbesar seorang suami itu bukan ngasih makan istri, bukan sandang pangan papan. Para suami, bapak-bapak, tugas terbesar, teragung, termulia seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Kalau bicara makan, Intan udah makan sebelum nikah. Berpakaian udah berpakaian sebelum nikah. Ketika Himawan mengatakan qabil tuh, aku terima, maka surga dan nerakanya Intan ini berada di Himawan, berada di seorang suami. Dan tugas terbesar suami menyelamatkan istrinya. Tugas terbesar seorang suami menyelamatkan istrinya dari api neraka. Gandeng tuh istri menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Apakah para suami melakukan itu? Wallahu a'lam. Banyak yang sibuk cari uang, hanya menjadi mesin pencari uang. Wa subhanallah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bayangin, yang dipanggil yang beriman. Yang gak beriman tutup kupingnya, nggak ada urusan sama engkau. Ini panggilan khusus buat yang beriman. Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari kelaparan, dari virus COVID-19, dari corona. Lah, corona ini akan pergi, badai itu akan berlalu, tapi neraka akan menanti. Nggak ada satupun orang yang masuk ke surga kecuali lewat neraka. Maka jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka.
Amr bin Qais al-Mullai, dia mengatakan innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah. Kelak ada seorang wanita yang menggugat suaminya, bukan di pengadilan negeri, bukan di pengadilan agama, tapi di pengadilan akhirat, di hadapan Allah dia menggugat suami. Apa isi gugatan seorang istri? Dia mengatakan, ya Rabbi, nih lakiku, nih suamiku, ma'allamani wala addabani. Nggak pernah dia ngajarin aku, nggak pernah dia mendidikku, nggak pernah dia mengenalkan aku tentang engkau, tentang kewajiban-kewajibanku sebagai seorang hamba. Nggak pernah. Terus apa yang dilakukan sama nih laki? Innama ya'tini bi khubzis suq. Kerjanya dia cuma bawa roti dari pasar. Bas. Seperti kebanyakan lelaki. Golek mangan, dok. Golek duit. Dia pikir dengan dia memberikan nafkah kepada istrinya, selesai tanggung jawab anak. Ada yang lebih besar dari itu. Menyelamatkan istrimu dari api neraka. Kalau bicara romantis, ini Himawan sudah bulan madu kemana? Nggak pakai bulan madu, sampai mati madu insya Allah ya. Insya Allah, iya, jangan mau sebulan madu, habis itu jadi bawang, nangis terus. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan keluarga yang romantis, Masya Allah, keluarga yang penuh dengan rahmat. Kayak apa sih keluarga itu? Rahimallahu rajulan. Kata Nabi SAW, Allah merahmati seorang lelaki. Qama minal laili fasal. Dia bangun di malam hari. Bukan untuk nonton bola, tapi untuk sholat malam. Selesai sholat, dia bangunkan istrinya untuk ikut sholat. Kalau istrinya nggak mau bangun, dia percikan air di hadapan wajah istrinya. Itu romantis. Wa rahimallahu mra'atan. Allah merahmati seorang wanita. Apa yang dilakukan wanita ini? Qamat minal laili fa shalla. Dia bangun di malam hari, dia sholat malam, selesai sholat dia bangunkan suaminya. Kalau nggak mau bangun, suaminya dipercikan air di hadapan wajahnya. Subhanallah, sebagian orang sampai mati nggak pernah melakukan ini, nggak pernah membangunkan istrinya, wala istrinya membangunkan dia. Ada sebagian orang yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jifatun bil lail wa himarun bin nahar. Orang ini kalau malam hari seperti bangkai, kalau siang hari seperti keledai. Malam hari tidur, siang hari cari duit, bas. Hidupnya seperti itu. Maka ketahuilah dunia ini akan berakhir, cepat atau lambat. Maka nasihat ana buat Himawan dan buat para suami, jadilah suami yang terbaik, suami yang menyelamatkan istrinya dari api neraka, suami yang kelak memberikan syafaat kepada istrinya, suami atau bapak yang akan memberikan syafaat kepada anak-anak. Adapun buat Intan, semoga engkau mendengarkan suaraku. Ketahuilah bahwa wanita yang terbaik bukan yang sering kita lihat di televisi, yang sering muncul wajahnya, yang dikatakan ini Miss Indonesia, Miss Surabaya, Miss Dunia. Itu gambaran wanita yang terbaik. Lah, kita jangan mau dibohong-bohongin sama iblis. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Tuh yang cantik bakal tua, bakal keriput, bakal jadi tanah. Terus standar wanita yang terbaik kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi kita. Siapa sih wanita yang terbaik? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, allati idza nadarta ilaiha sarratka. Yang kalau engkau memandang kepada dia nyenengno ati. Bukan nyenengno ati tonggone. Ada perempuan kalau keluar rumah, ayu, lih de oma elek. Jadi dia menyenangkan hati tetangganya. Bukan. Wanita yang baik adalah yang menyenangkan hati suami. Dia pandai bersolek, dia pandai berhias. Mungkin dia panggil tukang salon ke rumahnya, ditanya, mau kemana engkau kok bersolek hari ini? Suamiku mau datang. Subhanallah.
Tapi kebanyakan wanita kalau mau kondangan baru ayu. Lidah kondangan dah. Maka ingat, Intan, jadilah engkau orang yang terindah buat siapa? Buat suami. Ketika dipandang nyeneng no hati. Ketika suami pulang kerja dibukakan pintu, dan ada satu wasiat buat wanita. Kalau suami datang pulang kerja atau dari luar kota, jangan ditanya dari mana. Ojo, wis kesel bojone. Makanya banyak suami itu lebih suka ke warung daripada ke rumah. Kenapa? Karena kalau masuk warung itu nggak pernah ditanya dari mana. Ditanya apa? Mau apa gitu. Lek bojone teko iki takonono mau apa? Mau yang panas, mau yang dingin, mau yang anget. Insya Allah suami itu betah di rumahnya. Tapi kalau suami pulang kerja ditanya dari mana, ketemu siapa, nganu apa, itu suami malas. Mungkin mandi di rumah keluar lagi dia. Tapi usahakan ketika suami pulang, jadilah engkau orang yang terindah. Bukakan pintu buat suami. Sambut dia. Yang kedua, sifat yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Sifat yang kedua, perempuan ini kalau disuruh taat, nurut. Kalau dipanggil Intan sama suaminya, Intan atau siapa panggilannya, nggak ada kata tunggu, nanti, nggak ada. Lagi masak, Ustaz, matikan kompornya. Lagi nyapu, tinggal sapunya. Lagi ada tamu, tinggal tamunya. Kenapa? Surgamu yang memanggilmu. Taat. Bahkan dalam kondisi seorang istri, kalau suami memanggil sama bapaknya memanggil, mana yang lebih harus didahulukan? Suami apa bapak? Suami. Mungkin sang bapak sakit hati, sang ibu sakit hati. Engkau Intan sejak aku nikahkan kok sekarang kurang berbakti sama orang tua. Bukan kurang berbakti. Tapi ayah dan bunda yang menikahkan aku dengan Himamah. Aku diserahkan kepada dia. Sehingga orang yang pertama adalah suami. Jadi taat dan nurut sama suami. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kalau suami ngomong sama istrinya, istriku, itu ban mobil kayaknya kempes, ganti bannya. Itu bukan kerjaan perempuan. Maka dia boleh meminta maaf. Disuruh bongkar mesin, bukan kerjaan perempuan, harus nurut sama suami. Suaminya ngomong, "Dek, iki genteng bocor, coba naik ke atas." Nurut apa enggak? Dek, nurut ngelundung. Iya, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan fitrah. Ini yang kedua, taat dan patuh sama suami. Yang ketiga dan yang keempat, wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjia. Tuh wanita terbaik. Kalau suaminya tidak di rumah, maka wanita ini akan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suami. Bukan suaminya pergi, dia juga pergi. Enggak. Dia akan menjaga kehormatan dirinya, akan menjaga harta suami. Dan wanita masuk surga itu mudah. Intan, barakallahu fiik. Ingat, wanita masuk surga itu mudah, tapi ternyata wanita lebih banyak di neraka. Ini yang kadang-kala kita bingung. Masuk surga mudah, tapi kok banyak yang masuk neraka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau perempuan itu salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya, wa hafizat farjah, dia jaga kehormatan dirinya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Akan dikatakan kepada perempuan ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau suka. Tapi kenapa banyak yang masuk neraka? Karena perempuan itu banyak lupa dengan kebaikan suami. Kufur sama kebaikan suami. Suaminya punya salah sekali, perempuan mengatakan, "Mas, awakmu tidak pernah nyeneng no aku." Subhanallah, tahunan seneng, sekali tidak seneng, lupa dengan semua hal itu. Maka tolong berterima kasihlah kepada suamimu, syukuri suamimu, dan lihat pula kepada kelebihannya, jangan melihat kepada kekurangannya. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kita doakan semoga saudara kita, Masya Allah, siap.
Masya Allah, ini ada door prize ini jamaah. Dua aja. Nah, buat yang bisa jawab. Yang pertama, pertanyaannya, siapa nama pengantin pria? Siapa yang bisa jawab? Nah, baik. Berdiri antum. Siapa namanya? Himawan Febri Susanto. Betul. Masya Allah, betul. Barakallahu fiik. Kasih hadiahnya. Baik. Pertanyaan yang kedua. Fadhal Habib. Barakallahu fiikum. Hayyakumullah. Pertanyaan yang kedua. Siapakah lelaki yang terbaik? Masya Allah. Iku bawa anak seakan jemaah. Nah, fadhal. Nah, silahkan. Iya. Sifat orang yang terbaik kata Nabi SAW. Ini hadiah buat antum. Tapi tadi kita sebutkan yang terbaik kata Nabi siapa di antara kita? Ini hadiah buat antum. Fadhal. Yang banyak anaknya. Masya. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Insyaallah. Hayyakumullah. Iya. Jadi kalau bicara manusia terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Satu lagi hadiahnya. Baik, tadi kita sebutkan Nabi SAW menyebutkan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang sikapnya paling baik sama siapa? Masya Allah. Moro bapaknya atau moro tuanya Himawan nih, Masya Allah. Ya apa, nggak apa-apa. Nanti dikasihkan ke Himawan mungkin hadiahnya. Iya, dari mertua. Masya Allah. Barakallah. Tapi pertanyaan yang terakhir. Apa yang menyebabkan perempuan boleh masuk surga dari pintu mana saja? Nah, sana yang baik kacamata. Iya. Yang pertama, ya, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Puasa Ramadan. Kemudian taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya. Tuh, kurang situ. Menjaga kehormatan diri. Masya Allah, barakallahu fikum. Antum udah nikah? Alhamdulillah. Masya Allah. Istri antum punya 4 ini insya Allah. Istri antum punya 4. Istri 2. Oh, enggak, punya 4 sifat ini. Belum. Semoga Allah mudahkan. Masya Barakallahu fikum. Kasih hadiahnya. Mana hadiahnya jemaah? Tapi anda kembalikan ke MC. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.